itu waktu buat, jadi gini, bukan sutradara termuda, banyak sutradara muda. Jadi kayak yang buat film 10 itu kan dia ngedirect waktu umur 20 tahun. Nah, tapi sutradara termuda pencetak box office Indonesia. Dan semoga prestasi itu tidak dipecahkan oleh sutradara manapun. Amin. BOB episode kali ini gue lagi di suatu tempat, ya boleh dibilang ini tempatnya keren banget. Skyler Picture. Ya benar. Skyler Picture ya, sorry. Gue agak bener. Ya, tapi di sini gue episode ini mungkin sesuatu yang sangat spesial. Kenapa? Karena gue mau ngobrol-ngobrol sama salah satu seorang, ya boleh dibilang luar biasa lah ya. Dia director keren. Filmnya boom. Ya oke. Di sini minggu udah ada, come on, udah ada Haris Nizam. Dulu biar keren. Oke. Akhirnya kita ketemu juga. Oh iya benar. Setelah kemarin cuma chat ya Via ini ya, pet ya. Akhirnya jadi kamu nggak punya nomor aku ya? ada, waktu itu ada. Terus hilang. Ganti handphone biasa. Luar biasa. Tapi yang penting udahlah, kita udah ketemu sekarang. Iya udah. Apa kabarnya guys? Baik, alhamdulillah. Oke, di sini Agi mau ya hitung-hitung apa ya? Silaturahmi kali ya. Oh iya benar. Ini emang gini ya, harus hati-hati karena kalau nggak dia kayak jatuh gitu. Oke, jadi kemarin tuh sempat ada yang ngomong, "Gi, lu ngobrol dong, jangan sama artis mulu, kali-kali sama director." Wah, Oke benar. lu bisa nggak? Ini teman-teman di YouTube nih, bener siapa ya? Oh bener Kak Ais, gue bilang bisa. Itu udah sekitar 1 bulan yang lalu sih bilang, tapi ya alhamdulillah Sekarang ya. sekarang terwujud. Oke, ini Kak Ais. Iya. Di sini Mungkin agak mundur sedikit, jadi film gue yang di belakang kelihatan. Oh iya benar. Film gue di atas semua. Oke. Nih. Surat cinta Tuhan, surat untukmu, hasda berpola. Oke. Sebelumnya gini Kak Ais ya. Iya. Mungkin gini aja. Gitu bagus ya. Oke. Mungkin banyak orang yang penasaran gitu. Iya. Haris Nizam tuh awal Nizam. Iya, Z. Haris Nizam. Nizam. Okay. Nizam. Ya, Haris Oke, Nizam. Haris Nizam itu awal mulanya itu apa sih, kok bisa langsung nyemplung ke dunia entertain ini? Oke. Oke. Ini panjang pendek? Terserah. Oke. Kalau berbicara awal sih sebenarnya aku awalnya itu sebagai tim research di PT Mutiara Warna Indonesia. Oke. Yang sekarang berubah menjadi Skyler Pictures. Ini aku pegang boleh? Boleh. Boleh pegang ya. Oke. Jadi aku bisa cari angle kan? Oke. Jadi, nah, ini enak kan jadi bisa cari angle. Baru kali ini gue. Enak ya? Yang baru kali ini gue nanya. Bagus gitu kan, oke. Oke, yuk. Nah, jadi kebetulan harus ada kamu atau nggak perlu? Terserah, bebas. Sekarang nggak ada kamu dulu ya? Iya, oke. Kan ini kisahnya aku. Oke, jadi awalnya mulanya adalah aku menjadi tim research di situ. Oke, jadi tim research di situ untuk film Surat Cinta untuk Tuhan. Oke. Nah, pas dikasih baca novelnya, nah aku tuh ngebatin kalau misalnya aku mendapatkan kesempatan menjadi sutradara, aku pinginnya cerita yang seperti ini menjadi film pertamaku, gitu. Dan ternyata mungkin saat itu Feng Shui kalau orang Cina bilang lagi bagus ya. Okay. Tiba-tiba emang mungkin Allah membukakan jalan aku di situ. Jadi saat aku research dibantu oleh teman-teman dari Skyler Pictures, tiba-tiba di draft ke-6 ke muka kamu dulu. Iya, kamu serius kamu lihat kamu. Jadi kayak off sound dulu. Oh, iya. Jadi pas draft ke-6 skenario itu, tiba-tiba produser aku datang. Ini aja. Oh 2 sekarang tuh ya. Oke, tiba-tiba produser aku datang dan dia bilang, Haris, ini lo aja yang pengen jadi sutradara. Aku sempat kaget dan takut sih awalnya. Cuman aku cuma telepon 2 orang waktu itu. Yang pertama aku telepon mama aku bilang, "Mah, aku disuruh nyutradarain film, menurut mama gimana?" Terus mama aku bilang, "Kalau misalnya kamu siap ambil, kalau enggak jangan. Karena itu kan film pasti duitnya besar. Daripada nanti kamu ngecewain orang." Nah, satu lagi aku telepon abang aku yang kebetulan ada di sini, boleh dilihatin ya. Oke, ini abang aku dan itu Mas Alit. Ya, dia juga sangat super membantu aku. Nah, nanti ada cerita tentang Mas Alit. Iya, siap. Oke, Aku telepon abang aku bilang,
Dia kan namanya Ilham, tapi aku panggil Iam. Ais disuruh nyutradarain film, menurut kamu gimana? Ya ambil dong, bego banget, kapan lagi, siapa lagi yang mau ngasih gini-gini. Akhirnya semenjak itu aku langsung percaya diri, oh yaudah deh, kapan lagi, aku pikirnya kesempatan mumpung lagi datang, aku langsung samperin Pak Sarjono. Bilang, Pak, ini aku disuruh nyutradarain film. Oke, aku siap, sorry aku bilang gitu, aku siap. Oke, dan semenjak saat aku bilang siap dan mau, semenjak itu aku nggak bisa tidur dengan nyenyak. Tetap kepikiran ya? Takutnya filmnya nggak jadi baik gitu. Ada dasarnya sih Kak, sekolah sutradara mungkin sebelumnya ataupun apa gitu, pengalaman atau nyemplung gitu aja? Oh enggak, aku emang suka audiovisual itu dari dulu, dari SMP aku udah masuk ke motret segala macam. Cuman yang motretnya emang nggak bagus, cuman suka dengan dunia audiovisual. Terus dulu kalau di daerah kan suka banget lihat video klip ya, film lokal. Aku pingin bisa buat video klip kayak gitu dah. Itu doang basically-nya di awal itu, dan aku suka nulis cerita, aku suka baca, aku suka nulis cerita. Akhirnya aku memutuskan aku harus masuk IKJ untuk bisa memenuhi semua passion aku. Oke. Akhirnya aku masuk IKJ dan sekolah di sana untuk bisa menjadi sutradara. Oke, mantap. Dan salah satu sutradara termuda. Amin, alhamdulillah. Dulu. Kalau sekarang udah nggak muda. Waktu buat, jadi gini, bukan sutradara termuda, banyak sutradara muda. Jadi kayak yang buat film 10 itu kan dia ngedirect waktu umur 20 tahun. Tapi sutradara termuda pencetak box office Indonesia. Asik. Dan semoga prestasi itu tidak dipecahkan oleh sutradara manapun. Amin. Karena kalau mengingat Anggi Umbara dengan apa itu film yang terakhir? Warkop kan dia usianya juga udah senja. Maksudnya bukan senja, maksudnya usianya udah di atas 30-an gitu. Nah, Hanung Bramantyo dengan Ayat-Ayat Cinta usia udah 30-an. Riri Riza pas buat Ada Apa Dengan Cinta usia udah 30-an. Haris Nizam waktu Surat Kecil Untuk Tuhan itu 27. Okay. Itu filmnya. 27 itu sekitar 5 tahun yang lalu berarti ya? Itu filmnya. Iya. Itu posternya kalau masih ada yang ingat, yang main Dinda Hau. Terus ada Om Alek Komang. Almarhum ya, Om Alek. Di sini Dinda ceritanya kena kanker. Iya. Dan ini film pertamanya Dinda Hau. Ya. Dan boleh mungkin pertanyaan sedikit menggelitik ya. Kenapa sih harus tiap film Kais itu ada kata-kata surat gitu? Oh enggak sih. Film kedua aku itu nggak ada suratnya. Ayo. Iya, Asduk ya. Enggak mungkin yang ketiga. Okay. Ada surat itu kenapa? Berbau-bau surat itu kenapa? Sebenarnya awalnya itu kalau yang Surat Untukmu itu sebenarnya kecelakaan sih. Karena awalnya itu hanya sebagai working title. Jadi film yang kita belum ada judul, cuman sudah punya cerita, tapi kita harus promo. Akhirnya udahlah coba kasih aja deh judul Surat Untukmu dulu gitu. Nah tiba-tiba karena udah terlalu besar promonya, pas kita mau ganti, misalnya kita mau waktu itu sempat kepikiran kita ganti jadi Ibu yuk gitu, Ibu Surat Untukmu. Cuman kayaknya orang sudah tahu Surat Untukmu, saya pikir ya udahlah, go ahead gitu. Dan lagian juga surat dalam film itu menurut aku sangat personal dan romantis. Oh iya benar ya. Tak lekang oleh waktu. Betul. Oke, dan gue pun casting waktu itu. Casting ya? Casting tapi nggak masuk aja. Nggak lolos ya? Nggak lolos. Iya. Nggak, yang lolos sebenarnya Bacun. Oke. Tapi Bacun kayak nolak aku gitu. Dia nggak mau karena dia keterima di Transmart ya. Oh iya dia kayak milih stripping gitu kan daripada film aku. Jadi aku nonton itu. Kayak dia aku marah besar sama Bacun ya kan. Awas ya Cun ya, gue gak bakal nawarin lo lagi selamanya. Oke. Kejadian yang paling unik yang terjadi setiap kali syuting itu apa Kak? Yang tak pernah terlupakan. Momen-momen pertama kali ngedirect itu apa? Oke, kamu boleh pegang sekarang? Boleh, sok. Capek juga ternyata ya. Iya. Oke, kalau momen yang tak terlupakan itu setiap judul pasti beda-beda. Kita kalau berbicara tentang Surat Kecil Untuk Tuhan itu karena adalah film pertama aku. Aku punya ketakutan luar biasa besar. Apakah aku mampu memvisualkan novel menjadi sebuah cerita yang menarik? Itu ketakutan aku luar biasa. Yang ketakutan yang sangat terbawa sampai film itu rilis. Itu karena aku tidak punya pengalaman untuk membuat film panjang sebelumnya. Itu sih yang ketakutan ya?
Iya, mungkin boleh ya. Nah kan, terus kalau saat syuting sih ketakutannya sebenarnya sih nggak ada yang terlalu signifikan karena kebetulan semua pemainnya kooperatif gitu, semuanya bekerja dengan baik, semuanya kita bisa saling diskusi satu sama lain, jadi saling support lah. Nah kalau di Hasduk Berpola, ketakutanku adalah waktu itu kita buat scene besar, jadi ada scene besar di situ, itu ada scene ending melibatkan 1.500 figuran dan kita nutup jalan protokol di Surabaya. Ketakutanku waktu itu adalah apakah aku mampu mendirect 1.500 orang bersamaan dengan pemain-pemain aku lainnya. Buat aku itu adalah PR yang luar biasa besar dengan menggunakan multicam. Itu juga pertama kali aku syuting dengan multicam. Terus aku dimaki-maki satu Surabaya. Waduh, gara-gara apa tuh? Karena kan di Surabaya itu ada radio yang namanya Suara Surabaya. Karena kan aku mengganggu mengganggu lalu lintas kan. Karena menjadi macet, karena menjadi di protokol itu menjadi sangat macet sekali. Jadi di sentralnya, di depan hotel Majapahit. Dan itu cuma jalan satu arah. Jadi orang mau nggak mau harus lewat situ. Jadi orang tuh pada komplain, nelpon, dan radio itu sengaja diputar di dekat monitor aku supaya aku suruh cepet kerjanya. Jadi itu supaya maki kayak ngomong-ngomong kasar gitu. Ini apa nih buat kepentingan? Konsentrasi terpecah dari itu. Terpecah parah. Cuman aku pikir saat aku karena aku udah mengantongi izin, aku anggap itu maki-makian itu ya itu cuman memotivate aku untuk bisa bekerja dengan cepat. Gitu. Iya, yang pasti tetap harus fokus mungkin ya. Fokus. Terus kalau yang ketiga, film Surat Untukmu ini, ketakutan aku sebenarnya karena kita syutingnya di 48 lokasi. Berbeda-beda kan? Berbeda-beda semua, 3 provinsi. Iya. Dan kita syutingnya berurutan, terus tidak ada jeda, tidak ada putus karena budget ya kan. Karena jadi abis dari Dieng kita turun ke Wonosobo. Dari Wonosobo syuting langsung. Dari Wonosobo selesai langsung di packing, langsung berangkat ke Cirebon. Total berapa hari guys? Syutingnya itu total 28 hari. Cuman ada 1 hari yang jedanya itu 2 minggu karena nggak dapat izin. Jadi 2 minggu kemudian baru kita syuting lagi. Daerah mana? Bandung kebetulan, daerah kamu. Jahat ya. Kenapa nggak boleh dikasih izin? Karena stasiun kan sekarang agak sulit ya. Stasiun agak sulit, jadi memang izinnya tuh lama sekali prosesnya dan baru dikasih izin setelah kita 2 minggu break syuting. Sekarang kita masuk ke permainan satu kata guys. Satu kata. Okay. Satu kata aja dan minum dulu ya? Boleh ya. Dan lagi kasih waktu 2 detik. Ketika bertanya misalkan Bacun Hakim gila. Misalkan gitu ya. Oke. Lagi pun pertanyaan-pertanyaan secara random aja acak. Oke. Jadi Kak Ais punya waktu 2 detik. Oke. Dimulai dari sekarang. Oke. Siap. Satu kata buat Bapak Ahok. Psycho. Buat Ahmad Dhani. Freak. Oke. Buat Bapak Jokowi. Kabur. Buat Indonesia. Damai. Oke. Buat Pilih Lastukoncina. Cantik. Oke. Buat Aris Nizam. Dia orangnya pintar banget, nggak ngerti lagi harus ngomong apa tentang dia, nggak bisa digambarkan dalam cuma 2 detik. Oke, menarik sekali. Jadi obrolan ini gue nggak akan sensor sama sekali. Iya, nggak apa-apa. Akan langsung post langsung. Oke, nggak apa-apa. Jadi BOB kali ini merupakan tantangan dari teman-teman yang di YouTube untuk gue interview sutradara. Gue udah buktikan. Iya. Ada Haris Nizam di sini. Nizam. Ya, Haris Nizam. Besar. Harisnya R2. Haris Nizam. Soalnya bule. Pokoknya sukses buat Kak Ais. Amin. Ditunggu film-film berikutnya. Amin. Dan yang pasti gue harus ikut main. Amin. Harus di film
next nih Harus Adi ya? Prakasa harus ikut main. Harus main, Terserah jadi apa, yang penting harus nongol. Amin. Jangan cuma ikut premiernya doang. Oh iya benar, amin. Semoga kita doain bersama semua yang Amin. nonton di sini. Kita Amin. doain semoga Agi akan main di film saya. Amin. Film saya kebetulan tahun depan ada banyak. Oke, amin. Kan? Amin ya Allah. Siap, siap. Oke, sebelum pamit, Agi mau kasih kenang-kenangan buat Kais, tolong dipegang dulu. Oke. Nah, Amin. ini Agi udah bikinin gelang spesial sekali. Luar biasa, Spesial. terima kasih Boleh langsung banget. dipakai. Ini belum ada nama serinya, terserah Kais mau dinamain apa. Nanti Oke. chat ke Agi, nanti Agi posting. Kita Oke. kasih namanya. Ya ini sebagai eh, simbol aja sih, untuk merah kan ini berani, Oke. hitam kuat ini suci. Jadi perpaduan dari itu. Oke, kita kasih dia nama Oke. Siti Nurbaya. Asik, mantap deh. Nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Karena kebetulan Boleh. film aku berikutnya Siti Nurbaya, Oke, diangkat siap. dari novel Mara Rusli. Oke, siap. Akan rilis insya Allah tahun depan. Kita udah pre-production mulai sekarang. Oke. Di situ gue sebagai Samsul Bari ataupun Datu Marini pun nggak apa-apa. Iya bisa jadi. Oke, terima kasih Kak Ais. Iya, sama-sama. Luar biasa sekali. Jadi satu hal yang harus diketahui bahwa sesuatu yang diinginkan ketika lo muncul mempunyai mimpi itu harus diperjuangkan. Iya betul, setuju. Aris Nijam sudah membuktikannya dan thank you. Thank Oke, you. BOB terima kasih. Bye.